Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom semua, damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kita setiap detik. Amin. Saat ini saya mau membagi lagi kebenaran dari roti hidup yang manis banget dari Bapa kita di pagi hari ini. Dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Amin. Jadi di sini dibukakan ada jaminan yang jelas bahwa mereka yang dalam tanda kutip orang-orang yang berbuat jahat pasti tidak mendapat anugerah kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan. Jadi biarlah itu yang jadi dasar tegas kita. Kalau kita gak usah kebawa perasaan atau gak usah sampai iri, dengki dengan hal-hal demikian. Jadi di sini diingatkan kita juga harus menjaga hidup kita supaya jangan jatuh dalam perbuatan yang jahat dan jangan termakan keadaan atau gaya hidup untuk melakukan hal-hal yang curang demi kesenangan atau kekayaan sesaat yang bisa diperoleh dengan berbuat curang. Karena Tuhan sudah janjikan di sini, semua orang atau oknum yang berbuat jahat, yang berbuat curang atau tidak berkenan sesuai kebenaran firman Tuhan, cepat atau lambat pasti akan lisut seperti rumput yang layu. Pasti akan hancur juga, akan runtuh juga. Semua apa yang dibangun atas dasar yang salah, yaitu dari kejahatan, dari kecurangan, dari tidak menyertakan Tuhan, dari menghina firman dalam dasar hidupnya, cepat lambat akan lisut, akan layu, akan ada masa expirednya, ibarat kalau makanan. Amin. Jadi mari bareng-bareng di masa-masa sekarang ini kita benar-benar
jaga hati, pikiran kita, sikap kita, bibir kita, supaya tetap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa aktivitas kita sehari-hari, itu benar-benar jangan sampai menyimpang dari kebenaran atau takut akan Tuhan. Jangan sampai kita ikut hal-hal yang jahat atau ikut berbuat curang demi memiliki hidup yang nyaman, hidup yang berkecukupan, demi diakui hebat sama orang, atau karena tidak mau hidup di dalam proses atau ada hal yang susah dalam hidup, jadinya berbalik meninggalkan takut akan Tuhan. Ini bukan hanya teguran untuk orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Kita pun yang menanti-nantikan Tuhan, yang selalu mau hidup di dalam Tuhan, kita pun tetap harus lebih double hati-hati malah. Karena betapa sia-sia sekali kita tahu sedikit demi sedikit kebenaran, tetapi kita hapuskan sendiri, kita rusak sendiri kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau dengan sadar jatuh ke dalam pengaruh-pengaruh yang jahat, apalagi curang. Dan lebih bahaya lagi, kalau kita nggak tahu awal dari itu adalah sebenarnya jahat atau curang. Karena mungkin aja kita diajakin, kita dikasih iming-iming hasil yang wow, dan kita bisa terbawa melakukan itu dengan kompromi. Ya itulah, memang dalam hidup harus berjuang, jadi nggak apa-apa sekali-kali kompromi. Halo, benar-benar hati-hati kita, benar-benar kita minta terus pagar perlindungan Tuhan dalam hidup kita, supaya dalam setiap kita ambil keputusan, supaya setiap kita melangkah dalam sesuatu hal yang baru, kita minta Tuhan benar-benar arahkan kita, supaya arah kita, jalan pikiran kita tidak salah atau tidak melawan Tuhan pada akhirnya. Jangan mau kita yang sudah sedikit demi sedikit menjaga hidup kita, menjaga firman dalam hati dan roh kita, jangan mau akhirnya kita lisut juga seperti rumput, akan layu juga. Jangan mau firman kebenaran yang sudah kita pupuk sedikit demi sedikit, yang sudah kita renungkan sedikit demi sedikit, yang sudah kita imani sedikit demi sedikit, benar-benar layu pada akhirnya. Karena kalau kebenaran Tuhan, firman Tuhan, iman kita di dalam Tuhan semakin layu, semakin nggak awet di hidup kita, ya udah, serangan-serangan yang jahat atau hal-hal curang yang berkedok segala macam itu semakin gampang kita sukai akhirnya. Atau kalau udah keburu kita jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berkenan, yaitu sama artinya kita tidak menjaga ibarat tanaman supaya bertumbuh makin sehat, makin bertumbuh besar, dipupuk setiap hari. Itu sama artinya juga kita nggak menjaga tanaman kebenaran firman dalam hidup kita. Tidak kita pupuk setiap hari dengan prinsip takut akan Tuhan, dengan tetap menyertakan kebenaran firman Tuhan dalam semua apa yang kita kerjakan. Jangan mau kita matikan berkat Tuhan dalam hidup kita sendiri. Kebenaran firman kalau benar-benar kita pegang, kita renungkan, kita mengerti maknanya, bahkan kita lakukan, itu adalah berkat. Dan ada berkat di balik kebenaran firman. Sudah pasti firman Tuhan bukan hanya tulisan, itu nyata adanya, kuasanya nyata,
asal kita benar-benar renungkan dan imani. Jadi jangan kita merusak tanaman kebenaran di hidup kita. Yang harus kita basmi adalah tanaman kejahatan dan kecurangan. Amin. Lanjut di Mazmur 37 ayat 3-4. Ayat 3 dulu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mungkin udah sering kita dengar ini ya. Tapi di sini diingatkan lagi, biarlah dasar atau alasan kita tetap menjaga hidup kita dan kita tetap berbuat baik karena kita percaya sama Tuhan. Bukan kita berbuat baik supaya kita dilihat baik sama manusia, bukan supaya banyak yang suka ke kita, atau bukan supaya kita dielu-elukan. Mungkin kita punya jabatan apa, terus kita berusaha berbuat baik supaya makin terkenal, masuk surat media dan lain-lain. Jangan itu dasarnya. Karena kalau dasar berbuat baik adalah hanya nafsu sesaat, hanya ada udang di balik batu, tidak tulus, lama-kelamaan akan lelah dan akan berbalik berbuat jahat. Pura-pura baik sama dengan jahat kan? Maka akan jatuh menjadi lisut lagi pada akhirnya semua apa yang dikerjakan. Jadi benar-benar marilah kita terus belajar, terus berjuang, berbuat baik, menabur yang baik. Sekalipun setiap orang punya sisi egois, tapi biarlah wujud kita percaya sama Tuhan, wujud kita mengimani setiap kebenarannya adalah kita berbuat baik. Bukan hanya baik ke Tuhan, tapi baik kepada semua hal, baik semua orang. Mungkin tidak langsung berbalik 100%, tapi percaya aja, perlahan tapi pasti kalau kita mau memulai. Tapi ingat lagi hukumnya, berbuat baik karena kita percaya sama Tuhan. Jadi kita nggak akan cepat lelah atau lelah untuk mau berbuat baik. Karena kita memilih tidak lelah untuk percaya sama Tuhan kan. Kalau kita lelah percaya sama Tuhan, jadi kita mau percaya sama siapa? Sama iblis. Kan pilihannya cuma 2 di hidup ini. Jadi ya jangan lelah kita percaya sama Tuhan. Jangan lelah kita berdoa. Jangan lelah kita membaca, merenungkan firman. Jangan lelah kita mengimani setiap kebenaran Tuhan. Dan wujud kita mengimani kebenaran Tuhan, ya kita berbuat baik. Dan lebih dalam lagi, semakin kita percaya sama Tuhan, semakin kita pegang kebenaran firman-Nya. Kembali lagi, firman Tuhan itu kan berkuasa, bukan tulisan. Dan firman Tuhan yang benar-benar kita tanam di hati kita, bertumbuh makin lebat firman-Nya di hati kita. Itu yang membuat kita kuat atau mengubahkan kita, baik pikiran kita, hati kita, tindakan kita, supaya kita mau berbuat baik. Biarlah dasarnya tulus, dasar berbuat baik adalah karena kita percaya sama Tuhan. Karena kalau dasarnya lain, ada udang di balik batu, ya sama aja itu jahat sebenarnya. Dan lama-kelamaan akan lelah, akan menjadi monster malah pada akhirnya kalau memaksakan diri berbuat baik padahal hati belum baik sebenarnya. Jadi yang membuat hati kita itu baik, dari dalam hati kita bisa baik kalau kebenaran firman itu merasuk di hidup kita, di hati kita. Itulah yang membuat hati kita itu diubahkan menjadi baik, firman dan kekuatan Tuhan, bukan karena diri kita sendiri. Karena kalau kita sendiri, kita akan cenderung egois, mementingkan diri sendiri, mementingkan apa yang kita mau sendiri. Bahaya. Jadi biarlah apa yang dari dalam keluar melalui tindakan, perkataan, pola pikir, sesuai dengan apa yang dari dalam. Kalau dalamnya kita baik,
telah diubahkan baik, maka yang keluar dari diri kita pasti yang baik. Tidak mungkin kan pohon anggur menghasilkan durian? Sama kan seperti di firman Tuhan. Buah yang baik pasti dari pohon yang baik. Jadi biarlah pohon firman Tuhan di hati kita semakin lebat, semakin menyelimuti hati dan hidup kita, sehingga mengubahkan sikap hati kita dan akhirnya pikiran kita, dan akhirnya membuat tindakan kita menghasilkan yang baik. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai tolak ukur. Kalau sampai kita sempat tidak sungguh-sungguh melakukan yang baik, yaitu bisa kita cross check lagi. Berarti di hati kita tanaman kebenaran, pohon kebenaran firman sudah agak layu. Harus kita siram lebih banyak lagi. Kalau sikap hidup kita ternyata kurang baik, berarti dalamnya kita sedang tidak baik, sedang kurang baik. Tidak menjadi alasan sedang ada proses, sedang ada masalah, tekanan, himpitan. Itu tidak menjadi alasan tanaman kebenaran firman di hati kita wajar untuk layu. Wajar untuk tidak disirami setiap hari dengan firman yang baru setiap hari. Itu tidak jadi alasan. Karena kembali lagi sebenarnya kita bisa tetap hidup ya karena ada firman setiap hari yang menjadi kehidupan kita seharusnya. Yang menjadi makanan dan minuman kita seharusnya demikian. Roh takut akan Tuhan akan semakin hidup, akan semakin kuat kalau kita kasih makan firman setiap hari dalam roh kita, dalam hati kita. Tapi kalau kita tidak kasih makan roh kita, ya daging kita yang akan lebih kuat. Sikap-sikap daging kan salah satunya ya keegoisan, kejahatan, kecurangan, pemberontakan, dan semuanya yang bertentangan dengan takut akan Tuhan. Jadi pilihan di tangan kita. Kita mau tetap jaga tanaman kebenaran Tuhan dalam hati dan roh kita, atau kita gemukkan daging kita dengan sikap-sikap yang tidak menyenangkan hati Tuhan pada akhirnya. Dan akhirnya membuat hidup kita layu, membuat apa yang kita kerjakan berakhir layu, tidak berhasil juga, tidak bertahan lama juga. Karena tidak ada penjagaan yang sempurna. Jadi benar-benar kita diingatkan, kenapa kita berbuat baik? Bukan karena apapun, tapi itu hasil dari kita percaya sama Tuhan. Semakin kita banyak mengimani kebenarannya, semakin kebenarannya itu mengubah hati kita menjadi lebih baik. Dan hati kita yang lebih baik pasti terpancar buahnya dari pola pikir, dari perkataan, dan dari perbuatan kita. Dan pasti ibarat buah ketika dinikmati akan manis rasanya. Ibarat kebaikan kita ketika dilihat, dirasakan pasti manis rasanya sama setiap orang juga. Ini benar-benar masukan dan cambukan buat kita, buat saya juga. Karena seringkali kita berusaha berbuat baik karena ini, karena itu, supaya nggak ditolak, supaya diterima, supaya tidak dianggap aneh. Jangan, kita pasti lelah pada akhirnya. Dan itu tidak tulus sebenarnya. Jadi kita pertahankanlah kepercayaan kita, iman kita, tanaman firman yang selalu bertumbuh lebat di hidup kita, sehingga buah kebaikan itu terpancar juga melalui hidup kita. Amin.
Terus yang ayat 4 tadi ya, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mungkin udah sering kita dengar ya. Mungkin kalau orang dunia, masa bergembira belum dapat apa-apa, dapat sesuatu dulu dong baru sukacita. Tapi di dalam Tuhan dibalik, bergembira dulu sebelum kamu menerima. Bergembiranya karena Tuhan, bukan karena kamu menerima ini itu dulu atau apa yang kamu ingini dulu. Setelah kita bergembira karena Tuhan, baru kalau Tuhan pandang itu baik, ya Tuhan akan berikan apa yang kita inginkan. Dan diingatkan di sini karena kunci kita menerima berkatnya, yaitu dengan mengucap syukur lebih dulu. Di mana ada puji-pujian, ucapan syukur, disitulah Tuhan bertahta kan, disitulah berkat-berkatnya bertahta, disitulah jawaban doa bertahta. Kebalik emang dengan prinsip dunia, unik banget. Kenapa Tuhan ingatkan kita mengucap syukur dulu sebelum menerima segala sesuatu yang kita harapkan? Karena Tuhan ingin lihat kualitas iman kita di dalam ucapan syukur. Kalau kita tetap bisa mengucap syukur sebelum apapun itu terjadi, apapun itu terlihat kita miliki, berarti kita percaya tidak ada yang mustahil untuk Tuhan berikan dan lakukan. Karena kita percaya tidak ada yang mustahil sama Tuhan, makanya kita mengucap syukur kan? Nggak mungkin kita sedih kalau kita percaya Tuhan bisa melakukan segala apapun. Seperti kisah Ishak yang mau disembelih menjadi korban diminta sama Tuhan kan, sama Abraham. Betapa luar biasanya kan wujud imannya. Mungkin dia tidak bernyanyi happy-happy, tapi dia tetap tenang dan dia memberikan anaknya yang tunggal juga. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menangis, apalagi muram wajahnya ketika dia berikan sama Tuhan. Berarti sungguh-sungguh dia mengimani. Tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Jadi ketika Tuhan lihat imannya yang penuh, yang memuji Tuhan, iman yang memuji Tuhan, ya anaknya gak jadi disembelih kan. Tuhan uji aja di situ. Jadi hidup ini memang penuh ujian ya. Tapi ya kita gak usah takut, karena ujian itu membuat iman kita semakin kuat. Dan iman yang semakin kuat, yang semakin kokoh, itu semakin menggetarkan surga, menggetarkan Tuhan untuk mau gak mau memberikan apa yang bahkan lebih jauh terbaik yang daripada kita harapkan dan bayangkan. Jadi ayo, apapun yang kita harapkan di hidup ini, apapun mimpi kita, visi kita, gak apa-apa. Kita wajar dan gak apa-apa kita bermimpi, berharap. Tapi tetap kuncinya Tuhan ingatkan di sini, bersukacitalah dulu karena Tuhan. Imani dulu, Tuhan sanggup. Dan ketika kita imani sungguh-sungguh dengan ucapan syukur, maka iman yang menarik kuasa Tuhan, iya kan? Seperti wanita pendarahan 12 tahun, karena dia mengimani, maka ketika dia menjamah jubah Yesus, maka mujizat kesembuhan dia terima. Dan iman yang penuh sama Tuhan, pasti hati itu ibarat menggebu-gebu, berapi-api sama Tuhan. Gak mungkin orang yang imannya semakin kuat sama Tuhan, gak mungkin dalam waktu yang sama akan lemah
hati atau mentalnya. Oke, kesedihan masih ada misal, karena mengharapkan mujizat. Tapi kalau kita lebih memilih menguatkan iman kita, menguatkan percaya kita, menguatkan harapan kita sama Tuhan, kita pasti nggak terbawa arus kesedihan, apalagi sungut-sungut sama Tuhan. Kita pasti semakin semangat malah memegang iman kita sama Tuhan. Dan semakin semangat kita menaruh iman kita sama Tuhan, maka bibit ucapan syukur itu pasti mengalir, tidak akan mungkin terhambat, karena iman yang penuh itu sejalan dengan ucapan syukur. Seperti uang koin, ada dua kan, di balik yang satu ada yang satu di baliknya gambarnya. Jadi iman itu di baliknya itu pasti ada ucapan syukur, pasti ada gairah, pasti ada semangat, pasti ada pengharapan di balik iman itu. Jadi itu yang Tuhan lihat. Kenapa kita mengucap syukur dulu? Karena Tuhan ingin lihat iman kita dulu. Kalau kita nggak mengimani, nggak percaya sama Tuhan, bagaimana kita bisa melihat apa yang Tuhan berikan? Karena semua yang Tuhan berikan itu didasari dari iman dulu. Itulah hukumnya. Tidak didasari dari benda nyata dulu. Misal kita minta mobil, kita minta rumah, kita minta apalah yang terlihat nyata secara fisik. Tahta Tuhan itu di surga. Dan di surga itu yang berlaku iman. Tapi karena kita di dunia, maka wujud iman kita dalam mengharapkan sesuatu, Tuhan bisa buktikan dalam bentuk nyata. Tetapi di surga, yang berlaku itu iman, bukan mobil mewah yang misal kita minta. Gak berlaku, gak ada harganya mobil mewah di surga, emas, berlian, gak ada, uang pun gak ada di surga. Tapi karena Tuhan baik, karena kita butuh itu di dunia, Tuhan bisa aplikasikan iman yang kita taruh sama Tuhan, ucapan syukur yang kita berikan sama Tuhan, Tuhan bisa ubahkan hasil iman itu menjadi hal-hal yang jasmani yang bisa kita lihat dan kita nikmati, kita gunakan, kita makan misal. Jadi jangan kita berhenti membangun iman kita setiap saat di dalam Tuhan dengan terus menabur kebenaran firman, menanam tanaman firman itu semakin berbuah lebat di hati dan hidup kita. Sehingga apapun pengharapan kita, taruh dulu iman kita di dalam Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh menaruh imannya pasti penuh gairah, menggebu-gebu dan bersuka cita. Ibarat dua sejoli yang saling jatuh cinta. Yang si pria ingin menemui si wanita. Dia berharap kan, si wanita belum terlihat, tapi dia ingin menemui. Dia berharap kan, dia menaruh imannya di situ. Apa iya ketika dia ingin menemui si wanita, pasangannya, dan dia berharap, dia pasti penuh gairah kan, berseri-seri hatinya, sukacita hatinya karena pengen ketemu. Nggak mungkin saat dia pengen ketemu, saat berharap pengen ketemu, nggak mungkin hatinya sedih atau hatinya setengah-setengah. Bisa nggak ketemu ya?
Diterima nggak ya? Ya nggak mungkin. Pada saat berharap pasti bersamaan dalam itu adalah benar-benar semakin yakin, benar-benar ada semangat di balik pengharapan itu. Jadi di sini Tuhan artikan ketika kita berharap sesuatu harus ada semangat, harus ada sukacita bersamaan dengan harapan kita. Karena bagaimana Tuhan mau kasih semua yang terbaik dengan sukacita kalau kita berharap dengan hati yang murung, hati yang tidak percaya Tuhan sanggup, hati yang meragukan kebesaran Tuhan. Itu sama dengan kita menghina Tuhan. Ngapain kita berharap sama Tuhan kalau kita nggak percaya Tuhan bisa berikan bahkan jauh yang lebih terbaik. Karena semua yang kita minta terlalu gampang Tuhan kasih. Nyawanya aja dia kasih, apalagi semuanya yang terlalu gampang itu. Itu nggak mahal buat Tuhan. Yang mahal itu hati kita yang semangat dulu, hati kita yang mengucap syukur dulu, iman kita yang teguh dulu dalam berharap sama Tuhan. Iman dan ucapan syukur itu yang mahal harganya di surga, di hadapan Tuhan. Semua yang kita minta itu terlalu murah banget untuk Tuhan kasih. Nyawanya aja yang mahal dikasih kan. Tapi tetap kita juga harus berserah. Ketika kita meminta, kalau Tuhan tahu itu terbaik, Tuhan pasti kasih. Tapi kalau belum terbaik, ya mungkin harus ada proses atau Tuhan memang gak kasih karena itu tidak terbaik. Jadi di dalam ucapan syukur itu ada iman yang sungguh-sungguh dan ada hati yang berserah menyerahkan kendali sama Tuhan. Harus dua hal itu. Kalau dua hal itu sudah sungguh-sungguh kita pegang, yaitu iman dan ucapan syukur dan berserah akan apa yang Tuhan kasih, pada apa request atau pengharapan kita, ya ketika pun itu kita terima, dikasih sesuai harapan atau lebih dari harapan atau tidak sesuai harapan, ya kita tidak akan bersungut-sungut apalagi menyalahkan Tuhan. Kita akan tetap mengucap syukur apapun pemberian Tuhan. Karena kita sudah awali dengan ucapan syukur dan menaruh pengharapan kita itu ke Tuhan, bukan ke benda-benda atau hal-hal yang kita harapkan. Kita bisa mengharapkan segala sesuatu, tapi pengharapan kita bukan pada apa yang kita minta. Pengharapan kita sama Tuhan. Sedangkan apa yang kita minta itu terjadi atau tidak, itu adalah bonus dari kita berharap sama Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan berikan, sesuai atau tidak sesuai, ya kita akan tetap mengucap syukur karena kita taruh pengharapan kita sama Tuhan. Berarti kita percaya apa yang kita terima, yaitu terbaik menurut Tuhan. Jadi Tuhan mau menjaga hati kita. Jangan sampai pada akhirnya kita lisut iman kita lagi. Kita kendur sukacita kita di dalam Tuhan. Karena apa yang kita minta sekarang bukan berarti itu selalu berharga 10 hari kemudian, 10 bulan kemudian, 10 tahun kemudian. Apalagi benda, jika kita minta, ya pasti ada masa batas puasnya di hati dan hidup kita. Jadi benar-benar di sini mari terus mengucap syukur dulu, mari terus membawa iman kita yang penuh dulu sama Tuhan, dan mari terus berserah penuh juga dalam setiap pengharapan, apa yang kita mau, visi atau mimpi-mimpi kita. Tuhan pasti kasih terbaik. Tapi Dia mau jaga hati dan iman kita supaya dari awal sampai akhir
benar-benar tetap terjaga sehat hati iman kita di dalam Tuhan. Amin. Terus Mazmur 37 ayat 5 sampai 6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi di sini dibukakan kita tidak perlu fokus pada apa yang menjadi hak kita di tengah sesama. Tetapi lebih fokuslah kita pada kebenaran Tuhan, pada firman Tuhan, pada perkataan Tuhan untuk hidup kita. Karena biar Tuhanlah yang menjaga hak dan kebenaran hidup kita dari pandangan orang lain. Karena kita tidak bisa menjaga mulut atau pola pandang orang terhadap diri kita. Yang bisa kita jaga adalah diri kita tetap memegang kebenaran Tuhan. Jadi di sini diingatkan mungkin dalam dunia kerja, dalam sosial, dalam keseharian, kita punya hak sebenarnya, tapi mungkin kita nggak terima hak itu seutuhnya. Atau mungkin kita tidak berlaku salah, kita tetap berlaku benar, tapi kita dianggap salah. Ya udah, sekali dua kali kita menyatakan apa yang benar, tetapi setelah itu kita nggak usah gontok-gontokan supaya memperoleh apa yang harus kita peroleh, atau supaya kita tetap dilihat benar walaupun kita sudah berbuat benar. Kita nggak bisa menjaga niat orang atau pikiran orang buat kita. Kita harus, ibaratnya kita harus jaga hati kita, jangan sampai hilang damai sejahtera di hati kita. Karena gejolak-gejolak yang dialami itu, entah hak kita dirampas, hak kita dikasih setengah-setengah, terus kita disalahkan yang enggak. Sekali dua kali kita menyatakan, setelah itu kita serahkan aja ke Tuhan. Tuhan lebih berkuasa kok, penghakiman itu kan di tangan Tuhan. Jadi di sini Tuhan ingatkan, apa hal yang tidak bisa kita kendalikan, walaupun kita tidak menyimpang dari hal yang benar, nggak apa-apa, relakan aja. Lebih baik kita buang sisa tenaga kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan, untuk semakin kita bangun iman kita bangun kokoh, atau kita pupuk lebih lebat lagi tanaman kebenaran di hidup kita. Karena hak terbaik itu pun dari Tuhan. Dan yang membenarkan kita itu pun Tuhan. Jadi kita nggak dianggap benar, kita dianggap salah, atau disalahkan pun setelah kita mengatakan sesuatu yang benar. Ya udah, stop sampai di situ. Jangan kita buang tenaga, energi, fokus kita untuk dianggap benar sama dunia, atau untuk diberikan apa yang kita harapkan sama dunia. Semua apa yang terbaik Tuhan sanggup kasih kok. Gak usah berharap sama pemberian dunia, apalagi pengakuan dunia, pengakuan orang-orang di sekitar kita. Gak usah kita taruh pengharapan kita di situ. Yang mengakui kita berharga itu Tuhan loh. Yang mengakui kita adalah biji matanya itu Tuhan. Gak ada manusia yang akui kita berharga dengan tulus. Pasti kalau kita ada embel-embel, mungkin lagi banyak duit, lagi jabatan, lagi posisi tinggi, ya baru kita diakui. Tapi kalau kita biasa-biasa aja atau lebih rendah dari harta mereka, gak diakui pasti. Tapi Tuhan, dia gak melihat apapun. Dia lihat kita adalah ciptaannya yang sangat dikasihinya. Jadi kita gak usah pusing, wah kenapa kita dianggap remeh, kenapa kita gak dipandang, kenapa kita dirampas malah hak kita. Gak usah pusing di situ. Mari kita pusing untuk terus mendekat sama Tuhan malah. Karena otak kita ini terlalu kecil. Kalau otak kita isi dengan hal-hal yang
membuat pusing dari dunia, maka otak kita ini akan berkurang untuk memikirkan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Jangan mau otak kita yang kecil ini penuhnya hanya pikiran-pikiran yang membuat kita semakin lemah, gairah atau damai sejahtera kita hilang jadinya. Karena bertanya, kenapa aku diginiin, kenapa aku diserang, kenapa hakku tidak dikasih, kenapa begini, kenapa begitu. Cepat berkerut otak kita. Makanya yang jauh dari Tuhan ya cepat ini, akhirnya cepat gak awet muda. Karena otaknya udah berkerut dulu sama semua pikiran-pikiran tentang dunia. Tapi kalau kita terus memikirkan kebenaran, akan dibuat fresh terus otak kita sama Tuhan. Ya kita juga akan tetap awet muda, bukan hanya roh kita. Fisik kita pasti lebih awet muda, lebih tetap sehat. Karena pikiran kita sehat karena firman. Amin. Jangan mau fokus kita dicuri sama hal-hal dunia. Kita masih ada di dunia, tapi fokus kita, otak kita tetap harus diisi sama kebenaran Tuhan. Amin. Terus Mazmur 37 ayat 8-9, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Jadi di sini diingatkan, sekalipun kita bisa ikut marah, karena kita juga manusia, tapi marilah belajar kita mengerem kemarahan kita dengan ingat sama Tuhan. Ingat damai sejahtera di dalam Tuhan. Dibanding mempertahankan kemarahan kita hanya karena emosi sesaat. Jadi ketika kita marah atau makin marah, ayo kita ingat Tuhan. Atau ayo kita putar lagu rohani. Ayo kita buka YouTube dengarkan firman. Maka Tuhan dan kuasanya itu mampu meredam kemarahan kita. Kita nggak bisa meredam kemarahan kita sendiri. Makin kita tahan, makin kenceng bom kemarahan itu di hati. Tapi saat kita marah, saat hati kita marah, ayo kita sempatkan. Kan tiap orang pasti pegang HP-nya sendiri kan, bisa 24 jam. Ayo langsung putar lagu rohani sekalipun hati sedang marah. Makanya di sini orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya kalau ketika kita tertekan atau marah, tapi kita menantikan kekuatan dari Tuhan dengan kita langsung mengalihkan fokus kita dengan kembali ingat Tuhan, kembali mendengarkan kebenaran Tuhan, kembali mendengarkan lagu yang memuji Tuhan, maka Tuhan janjikan di sini orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ketika kita serahkan fokus kemarahan kita serahkan ke Tuhan, Tuhan akan ubahkan kemarahan kita itu. Tuhan akan redamkan kemarahan kita itu. Dan Tuhan akan wariskan damai sejahtera yang baru untuk kita. Setelah kita dicekam sama kemarahan. Jadi bukan hanya masalah mewariskan negeri. Tuhan mewariskan damai sejahtera yang tidak akan muncul dari dunia. Bagaimana orang yang marah terus setelah itu damai? Nggak masuk akal kan? Tapi di dalam Tuhan nggak ada yang tidak masuk akal. Jadi ayo, dalam hidup ini terlalu banyak hal yang membuat kita marah, geram, berkecambuk di hati. Tapi kalau itu sudah
sangat-sangat menguras hati pikiran kita. Ayo kita langsung lari ke Tuhan, kita ingat Tuhan, kita dengar lagu rohani, kita putar firman Tuhan atau apapun untuk kita ingat Tuhan. Karena Tuhan yang bisa meredam kemarahan kita dan mewariskan damai sejahtera, ketenangan, dapat menjalani hidup kembali dengan baik, dan menjadi semakin sehatlah hati dan pikiran kita. Tuhan akan wariskan itu asal kita kembali ke Dia dalam hal semarah apapun kondisi kita. Amin. Terus di Mazmur 37 ayat 12-15, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Jadi di sini diingatkan, kenapa orang fasik sangat membenci orang benar? Karena jauh di lubuk hati mereka, kalau hidup benarnya orang benar adalah sebenarnya ancaman untuk perluasan kabar fasik untuk banyak orang. Jadi fasik itu bisa berarti tidak takut akan Tuhan, tidak mau hidup benar. Jadi kenapa orang yang tidak mau hidup benar sangat membenci orang yang benar? Ya karena nanti pengaruh mereka untuk mempengaruhi banyak orang terhambat sama orang yang benar kan. Jadi makanya sangat membenci orang yang benar. Tapi di ayat 13 kan Tuhan menertawakan orang fasik itu. Jadi sekalipun di sekitar kita tahu ada hal-hal gak baik, hal-hal gak sesuai firman, atau ada komunitas-komunitas gak benar, kita gak usah langsung seolah mau melawan mereka dengan kebenaran, kecuali mereka buka hati ya. Karena Tuhan udah bilang di sini, Tuhan menertawakan orang fasik. Sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Semua yang tidak berkenan, yang menolak kebenaran, tidak ada yang bertahan lama dalam segala sesuatu apa yang dilakukan atau yang dimiliki. Jadi kita gak usah fokus untuk melawan yang buruk, melawan yang tidak benar dengan memaksakan kebenaran. Karena Tuhan udah kasih waktunya kok ke semua hal-hal yang fasik, orang fasik yang tidak benar, yang tidak percaya akan Tuhan. Harinya sudah dekat, Tuhan bilang begitu. Sudah dekat menuju kehancuran maksudnya. Jadi tetap tenang aja kita, kecuali mereka mau buka hati. Dan ayat 14, orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Jadi di sini dibukakan malah bisa dibalik. Ternyata orang fasik kenapa tidak merendahkan diri di bawah kebenaran firman? Karena mereka merasa orang yang hidup takut akan Tuhan atau jujur akan selalu menjadi orang yang sengsara dan miskin karena tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang fasik hidup untuk dirinya sendiri dan tidak peduli dengan keadaan apapun di luar dirinya. Jadi sebenarnya orang fasik atau yang tidak takut akan Tuhan sebenarnya takut. Nanti kalau ikut Tuhan malah jadi sengsara, malah jadi miskin karena tidak mempertahankan haknya tapi berserah terus sama Tuhan. Takut miskin, takut sengsara. Jadi hati-hati kita, sekalipun kita tahu kebenaran, kalau kita terlalu takut akan apapun yang belum terjadi, kita menuju hati yang fasik jatuhnya. Hidup ini memang berserah dan percaya. Jangan kita mengimani yang belum terjadi.
Jadi ternyata orang fasik takut miskin dan sengsara, makanya mereka menolak kebenaran. Mereka nggak mau takut akan Tuhan. Mereka nggak mau hidup berserah. Mereka mau hidup untuk diri sendiri. Wow. Ayat 15. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Jadi di sini dibukakan, tetapi kebenarannya siapa yang merasa kuat di luar Tuhan, akhirnya akan hancur oleh dirinya sendiri, karena tidak ada perlindungan dan penjagaan Tuhan yang mereka sertakan. Siapa sih orang di dunia ini bisa bertahan? Ada bencana alam, mati juga kok. Siapa orang di dunia ini yang bisa mempertahankan umurnya? Nggak ada orang yang tahu umurnya. Jadi sehebat apapun orang fasik, sehebat apapun pikiran, keahlian, harta banyak, kalau tidak takut Tuhan, maka ada pedang yang menikam diri sendiri. Ada busur yang akan menyerang mereka sendiri. Karena gak ada penjagaan dan perlindungan Tuhan pada diri mereka, pada apa yang mereka miliki, dan akhir hidupnya betapa kasihan tidak di dalam Tuhan. Mari kita menjaga hidup kita, jangan sampai terbawa arus-arus kefasikan. Amin. Terus 37 ayat 21-22, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Jadi di sini lucu juga sih kebenarannya. Ternyata orang yang meminjam tapi tidak mengembalikan pinjaman, itu sama dengan sifat fasik, sama dengan orang fasik loh sebenarnya. Jadi bisa dikatakan orang fasik itu kan pasti tidak melakukan kebenaran, bahkan tidak memberkati sekitar karena tidak melakukan hal yang baik. Dan tidak melakukan kebenaran itu sama dengan tidak memberkati sesama dan tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati hukumnya Tuhan. Itu sama juga dosa kan. Jadi hati-hati, kalau kita ada utang ya harus dibayar, karena kalau enggak ya itu dosa juga ternyata, karena kita enggak menghormati hukumnya Tuhan, karena kita enggak berbuat benar. Kalau ada utang ya harus dibayar, kalau enggak ya sama dengan orang fasik, menyimpang dari kebenaran. Amin. Jadi di sini lagi diartikan salah satu kunci diberkati, yaitu kalau kualitas hidup yang jelas di hadapan Tuhan. Artinya salah satunya ya tepat janji mau bayar utang, terus punya hati yang mengasihi, murah hati. Kita juga harus berjuang di situ. Ayo kita harus belajar murah hati dari hal-hal yang simpel. Sehingga di sini dikatakan Tuhan, Dia akan mewarisi negeri. Maksudnya Tuhan akan lipat gandakan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Misal pekerjaan kita akan semakin baik, tabungan kita juga akan semakin diberkati, pengetahuan kita akan semakin luas. Apa yang kita pegang akan semakin dilipat gandakan, akan semakin diberkati. Kalau kita tidak mengikuti sifat fasik tadi, atau kalau kita menjaga kualitas hidup kita dengan kebenaran-kebenaran tadi ya, salah satunya bayar utang, salah satunya tetap bangun hati yang mengasihi, tetap bangun hati yang murah hati, yaitu salah satunya kita menjaga kualitas hidup kita sama Tuhan. Amin. Terus terakhir Mazmur 37 ayat 23 terus 39-40. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin.
Jadi mungkin kita udah sering dengar ya, Tuhan menetapkan, ya kan? Jadi dari ayat ini, tetap dalam Tuhan bukan berarti bebas dari kesusahan, tetapi jaminannya adalah Tuhan menetapkan langkah kita. Dia menghalau segala yang tidak berkenan dan perlindungannya sempurna dalam semua aspek hidup kita. Kita harus percaya itu. Bukan berarti kita lepas dari proses, tekanan, atau tantangan. Enggak. Tapi di dalam tantangan itu, di dalam proses itu, di dalam himpitan itu, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menghalau semua itu, tidak akan sampai membunuh kita sampai mati. Jadi betapa sukacitanya kita di dalam Tuhan. Tuhan menjagai hidup kita sempurna, Tuhan merancangkan yang sempurna buat kita. Tapi kita tetap harus punya respon yang benar. Tetap kita jaga tanaman firman itu di dalam hati kita. Tetap kita berserah akan semua kehendak Tuhan sekalipun kita punya pengharapan. Tetap kita jaga juga otak kita supaya tidak fokus pada hal-hal yang buruk dari dunia, tapi fokus otak kita pada kebenaran Tuhan. Dan kita jaga juga kualitas hidup kita, salah satunya ya bayar utang. Itu berarti menjaga kebenaran Tuhan. Ya kita harus menabur yang baik, kita harus terus belajar mengasihi, terus belajar bermurah hati dengan kekuatan dari Tuhan. Ujung-ujungnya karena kita berharap sama Tuhan, maka Tuhanlah yang mengubahkan kita sehingga buah yang baik itu keluar dari hidup kita. Jangan kita berusaha baik, apalagi karena ada udang di balik batu. Mari terus kita nantikan kebenaran Tuhan setiap hari, dan kedekatan kita dengan Tuhanlah yang membuat kita semakin memahami, bahkan dimampukan untuk melakukan apa yang terbaik dan memuliakan Tuhan. Semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.